Haleluya. Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati bagaimana campur tangan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Pernyataan bahwa hidup adalah perjuangan memang benar. Alkitab pun menyatakan bahwa manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, manusia itu seperti dipaksa berjuang. Hidupnya berat seperti hidup seorang upahan. Artinya setiap hari kita dihadapkan pada pergumulan demi pergumulan yang tidak ringan. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dan perjuangan, karena tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang datang secara tiba-tiba turun dari langit begitu saja. Tetapi semuanya itu melalui proses yang panjang. Bagi mereka yang memiliki cita-cita atau impian besar, mustahil dapat meraihnya jika hanya bermalas-malasan saja atau berpangku tangan saja. Contoh, ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia adalah seorang penemu yang terbesar di dunia ini. Ada begitu banyak hasil karya yang dia hasilkan. Tetapi ada hal yang menarik yang menjadi pegangan bagi Thomas Alva Edison ini, bahwa kunci keberhasilannya itu bukan ditentukan oleh tingkat kecerdasan atau kejeniusan dia, melainkan dari faktor yang terbesar yang menunjang keberhasilan adalah kerja keras. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab pun dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, itulah sebabnya kita berjeri lelah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Jadi di sini jelas firman Tuhan juga mengatakan bahwa keberhasilan itu harus kita capai dengan berjeri lelah dan berjuang. Nah, sekarang apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita ini? Ada dua hal yang harus kita perjuangkan. Yang pertama, kita harus berjuang menghadapi masalah atau penderitaan-penderitaan yang mungkin sekarang ini kita masih alami di muka bumi ini. Artinya selama kita masih ada di muka bumi ini, maka masalah dan penderitaan itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai kapanpun kita tidak dapat menghindari dari yang namanya masalah atau kesukaran itu. Tetapi biarlah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, jangan kita berkecil hati atau berputus asa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesukaran atau penderitaan-penderitaan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli dan Tuhan yang sangat mengerti. Dia yang berjanji tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Bahkan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jadi kita lihat di sini, Tuhan menyertai hidup kita bukan hanya ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, ketika kita masih muda, tidak, tetapi bahkan dikatakan sampai masa tua kita pun Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang tetap senantiasa menyertai dan menopang kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang sukar. Karena kita percaya ketika kita mau jalani hidup kita itu dengan iman, dengan kita percaya kepada Tuhan, maka kita yakin di situ Tuhan akan tetap senantiasa menguatkan, menopang kehidupan kita dari perjuangan yang masalah-masalah yang kita hadapi, dari segala penderitaan, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal 18 ayat 14 bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi hal yang pertama, apa yang kita perjuangkan adalah
ketika kita menghadapi permasalahan dan penderitaan kesusahan-kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita perjuangkan, kita berjuang melawan keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap detik, setiap menit ya, kita selalu menghadapi pilihan hidup yang tidak mudah. Apakah kita mau menuruti keinginan daging atau keinginan roh? Ini membutuhkan satu perjuangan yang sekali lagi tidak mudah. Sebab dikatakan bahwa roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kelemahan utama daging itu adalah kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, maka di situ jelas inilah sifat daripada kedagingan itu. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas, kita harus berjuang melawan keinginan-keinginan daging ini. Kenapa? Karena keinginan daging itu seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ujungnya ketika kita dikuasai oleh keinginan daging adalah kebinasaan. Firman Tuhan katakan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi kita harus belajar untuk hidup di dalam roh, bukan hanya sekedar hidup menurut keinginan daging. Jelas tadi dikatakan bahwa mengikuti keinginan daging itu adalah mengakibatkan kebinasaan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mematikan segala keinginan daging itu. Sekali lagi, kita tidak bisa mengatasi dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita perlu Roh Tuhan untuk bisa kita menguasai keinginan-keinginan daging itu. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya gini, sehebat apapun seseorang, ya, kalau dagingnya lemah atau kita hidup ya menurut keinginan dagingnya saja, maka kita akan menuai kegagalan. Tetapi kita perlu Tuhan, kita berjuang, kita memerlukan Tuhan untuk tetap bisa menguasai keinginan-keinginan daging kita. Sekali lagi, perjuangan orang percaya itu adalah perjuangan yang pertama menghadapi permasalahan kehidupan, ya, kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan perjuangan yang kedua, kita harus belajar untuk menyalibkan, mematikan keinginan-keinginan daging ini. Kita mau hidup seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menurut apa yang menjadi kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita mau belajar untuk berjuang menghadapi kehidupan ini, maka yakin dan percaya perjuangan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Keberhasilan dan kesuksesan Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah hidup karena sebuah perjuangan Tuhan. Kami tidak bisa bermalas-malas, tetapi kami harus berjuang untuk kami bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar untuk tetap senantiasa hidup, percaya hidup, senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena kami secara manusia, kekuatan kami terbatas, kami adalah manusia yang lemah, kami tidak mampu mengatasi perjuangan hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, memakai kehidupan kami untuk kami boleh senantiasa menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi ini kami doakan buat umat-umat Tuhan yang saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan perjuangan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, kiranya Engkau lawati umat-umat-Mu,
kuasa-Mu bekerja atas kehidupan umat-umat-Mu yang bersandar kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau melangkah pasti, kami hidup memperoleh kemenangan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini, biarlah kami mau sambut hari yang baik ini penuh dengan keberkatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.